gimana anak? Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik semua. Alhamdulillah. Ya, kalian tadi sudah belajar olahraga, ya kan? Sudah olahraga, berarti sudah makin semangat belajarnya kan? Makin sehat. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita. Masih di tema 2. Subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3. Ya. Sekarang coba kalian buka semua buku kalian di halaman 127 tentang hutan bakau sisa buk hijau pelindung pantai. Hutan bakau sisa buk hijau pelindung pantai. Mendengar kata hutan bakau, yang namanya hutan berarti dia adalah tumbuhan. Iya, tumbuhan. Sebelum Ibu jelaskan, apakah kalian sudah mengerti apa itu hutan bakau? Hutan bakau itu jenisnya bentuknya seperti apa? Terus kemudian hutan bakau itu hidupnya di mana? Ya. Siapa dari kalian yang sudah pernah jalan-jalan ke pantai? Ibu rasa sudah banyak di antara kalian yang jalan-jalan ke pantai. Jadi, mengapa Ibu tanya jalan-jalan ke pantai? Apa hubungannya dengan hutan bakau? Iya, tentu sangat ada hubungannya. Hubungannya karena hutan bakau hidupnya di pantai. Jadi hidup hutan bakau di pantai. Sekarang dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan hutan bakau. Nah, hutan bakau atau biasa disebut dengan hutan mangrove. Apa? Hutan mangrove. Nah, adalah tumbuhan yang tumbuh di air payau. Dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, hutan ini biasa tumbuh di daerah yang berlumpur, tentunya di garis pantai. Jadi, apakah hutan mangrove atau hutan bakau ini bisa tumbuh di daerah perbukitan, Bu? Tidak, karena memang hutan bakau ini hidupnya di pantai. Ya. Kemudian dari penjelasan di buku kalian, nanti Ibu kasih waktu kalian untuk membaca di dalam hati. Kemudian hutan bakau ini orang juga sering menyebutnya hutan bakau sebagai sabuk hijau. Mengapa hutan bakau ini sebagai sabuk hijau? Karena julukan sabuk hijau ini untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Jadi fungsinya tentu atau manfaatnya adalah untuk melindungi pantai dari pengikisan dan merendam gelombang besar termasuk tsunami. Seandainya terjadi gelombang besar menghantam pantai tanpa adanya yang menghalangi si ombak lewat, maka ombak tersebut akan lewat saja tanpa ada yang menghalangi. Jadi setelah ombak lewat, tentu pantai tersebut akan dikikis oleh si ombak. Maka terjadilah yang disebut dengan abrasi. Nah, abrasi itu apa? Abrasi itu adalah pengikisan pantai oleh ombak. Jadi supaya tidak terjadinya abrasi, itulah dibuat kita tanggulangi dengan menanam
hutan mangrove. Apa? Hutan mangrove atau hutan bakau. Oke, jelas kan? Iya. Nah, setelah kita tahu manfaat dari hutan mangrove atau hutan bakau, kita juga harus tahu bagaimana cara merawat dan melestarikan si hutan bakau tersebut. Bagaimana cara melestarikannya, Bu? Dan untuk apa dilestarikan? Ya, harus kita lestarikan karena mengingat kembali manfaat dari si hutan bakau tersebut. Manfaatnya sangat besar, adalah melindungi pantai. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan cara penyulaman atau penyiangan. Dengan cara penyulaman atau penyiangan. Apa itu yang disebut dengan penyulaman? Penyulaman adalah mengganti pohon bakau yang mati. Mengganti pohon bakau yang mati, kita tanam lagi dengan pohon bakau yang baru. Kemudian cara melestarikannya yang selanjutnya dengan cara bagaimana? Penyiangan. Penyiangan itu adalah mengganti bibit-bibit mangrove yang telah mati. Bibit-bibit tersebut yang telah mati kita ganti lagi dengan tentunya dengan bibit-bibit yang baru. Oke. Nah, setelah kita juga tahu apa itu manfaatnya dan bagaimana cara melestarikannya, kita juga harus tahu apa yang dapat merusak hutan mangrove. Karena kalau sudah rusak hutan mangrove-nya, ya itu tadi akan punahnya si hutan mangrove. Jadi apa itu yang merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan mangrove atau bakau tersebut adalah, contoh yang pertama adalah kepiting. Kepiting itu juga dapat merusak si kelestarian hutan bakau. Mengapa? Karena kepiting ini suka sekali dengan makan akar-akar si pohon bakau. Kalau sudah akarnya dimakan oleh si kepiting, ya otomatis kalau sudah dimakan ya tentu akan mati. Kemudian ombak yang besar dengan pohon mangrove yang sedikit atau pohon bakau yang sedikit tidak dapat menampung ombak yang besar, sehingga seringnya terjadi ombak ini ke pohon bakau, dia juga akan mati. Tapi lain halnya apabila si hutan bakau ini sangat banyak jumlahnya, jadi dia bisa menahan si ombak yang datang. Kemudian apalagi? Binatang pemakan daun. Binatang pemakan daun ini juga dapat merusak kelestarian dari si pohon bakau. Kemudian apalagi, Bu? Ya, kita juga dapat merusak kelestarian si pohon bakau. Mengapa? Manusia itu kalau dia tidak berpikir apa itu manfaat dari hutan bakau dan tidak mengerti apa itu fungsinya, dia tidak akan menjaga kelestariannya karena dia tidak tahu manfaat tersebut. Jadi dia pikir tumbuhan tersebut tidak berguna, maka dia akan menebangnya atau bagaimana, atau lain halnya juga tidak merawatnya. Itu juga dapat merusak kelestarian dari si pohon bakau. Oke, dari penjelasan Ibu kira kalian sudah paham apa itu pohon bakau, apa itu julukan sabu hijau, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara melestarikannya, dan apa juga yang dapat merusak
si pohon bakau. Nah, sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk membaca teks wacana yang ada di halaman 127. Kemudian kalau nanti ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan kepada Ibu lagi. Nah, kalau setelah itu sudah, kemudian kalian kerjakan di halaman 129 menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai teks, yaitu teksnya adalah hutan bakau si sabur hijau pelindung pantai. Ibu kira jelas ya? Nanti Ibu tunggu jawaban kalian. Oke.